Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya kepada kita, berupa kenikmatan kesehatan, kenikmatan waktu luang, terlebih lagi adalah kenikmatan Islam, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima agama kecuali agama Islam. Innad dina indallahi al-Islam. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang yang mengikuti jalannya hingga yaumiddin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini saya akan melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Karangan siapa? Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Pernah dengar kisahnya tentang kitab ini apa belum? Diapakan sama Imam Nawawi? Dibuang. Pernah dengar? Kitab ini dibuang oleh Imam Nawawi. Setelah selesai menulis, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala membuangnya di sungai. Dan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan kalau kitab ini ditulis karena keikhlasan nanti akan diambil dan dimanfaatkan oleh manusia. Dan akhirnya benar, mutadawal indana, Riyadhus Shalihin ini dibaca secara umum ya, masyarakat rata-rata tahu Riyadhus Shalihin. Ini menunjukkan keikhlasan beliau, keikhlasan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala ini beliau belum sempat menikah sudah meninggal. Karena meninggal masih umur muda, beliau meninggal umur 40-an tahun. Tersibukkannya dengan ilmu sehingga tidak sempat untuk menikah. Beliau diceritakan kalau beliau ini sampai tidur di atas buku, karena sibuknya dengan ilmu, tidur di atas buku, baca buku sampai ketiduran di atas buku. Masya Allah, juhud Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengarang Riyadhus Shalihin. Kemudian Arba'in An-Nawawi berisi 42 hadis itu yang Masya Allah isinya. Arba'in An-Nawawi itu hampir jami' lihadad din. Intinya hadisnya sangat bermanfaat, sangat bermanfaat, faedahnya sangat banyak. Begitu pula syarah sahih Muslim, kemudian Al-Majmu' dan yang lainnya. Nah, kita lanjutkan pembahasan yang telah lewat insyaallah kita pada malam hari ini sampai babul muraqabah. Qala Allah Ta'ala, qala al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, babul muraqabah. Qala Allah Ta'ala alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Wa qala ta'ala wa huwa ma'akum aynama kuntum wa qala innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'.
Wa qala ta'ala inna rabbaka labil mirsad. Wa qala ta'ala ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Wal ayatu fil babi katsiratun ma'lumatun. Syarah hadis, ya, kita membawakan syarah dari Imam syarah Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Lamma dzakara al-muallif rahimahullah taala bab as-sidq, ya. Ini ketika muallif Imam Nawawi rahimahullah taala setelah membawakan bab tentang sidq, ya, telah lalu pembahasannya, dzakara al-ayat wal ahadits al-waridah fi dzalika aqaba hadza bi babil muraqabah, menyebutkan ayat dan hadis, kemudian mengikuti bab sidq tersebut dengan babul muraqabah. Muraqabah itu apa? Ya. Al-muraqabah nanti kita jelaskan satu persatu. Muraqabah itu gampangnya mawas diri, ya, mawas diri. Nah, ini ada dua. Al-wajhul awal an turaqiballaha ta'ala. Engkau muraqabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, annallaha ta'ala raqibun 'alaik. Yang kedua adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengawasimu. Bagaimana kita mengawasi Allah Subhanahu wa ta'ala? An ta'lama annallaha ta'ala ya'lamu kullama taqumu bihi min aqwalin wa af'alin wa i'tiqadat. Jadi yang pertama, ya, yang disebutkan tadi yaitu muraqabah Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan engkau tahu, ya, kalau perbuatanmu, perkataanmu, keyakinanmu itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengawasi semua tindak tandukmu atau mengetahui apa yang engkau lakukan. Dalilnya wa tawakkal 'alal azizir rahim, dan bertawakallah kepada Al-Aziz Ar-Rahim. Apa arti Al-Aziz? Yang maha perkasa. Ar-Rahim, yang maha penyayang. Bedanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim apa? Ar-Rahman dan Ar-Rahim sama-sama mushtaq, sama-sama dari kata-kata rahmah. Perbedaannya adalah Ar-Rahman itu adalah sifat rahmah yang menyeluruh, baik itu muslim, kafir, hewan, tumbuhan, semuanya. Ar-Rahim khusus untuk kaum mukminin, orang-orang yang beriman saja. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kana bil mu'minina rahima. Ini salah satu tafsirannya. Ada yang menafsirkan kalau Ar-Rahman itu adalah sifatur rahmah. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat Ar-Rahmah qaim binafsihi, yang sifat tersebut adalah selalu berserta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Rahim adalah rahmat yang kerahmatannya itu sampai kepada makhluknya. Itu salah satu tafsirannya. Nah, Ar-Rahman ini tidak boleh, ya, buat nama manusia. Kalau kita punya anak nggak boleh dinamain Rahman, karena ini khusus hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, alladzi yaraka hina taqum, yang Allah Subhanahu wa ta'ala melihatmu ketika kalian berdiri. Wa taqallubaka fis sajidin, dan melihatmu dalam keadaan engkau sujud. Yaraka hina taqum ay fil laili hina yaqumul insanu fi makanin khalin la yatla alaihi annas. Maksudnya ini Allah Subhanahu wa ta'ala itu melihatmu ketika kalian itu berdiri pada malam hari, yang kebanyakan kalau ketika malam hari itu manusia tidak melihat kita. Wa taqallubaka fis sajidin, dan gerakanmu atau tindakanmu dalam keadaan sujud. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan pertama hina taqum, ketika kalian berdiri. Kenapa didahulukan berdiri? Ya. Berdiri ketika kita melakukan sholat berdiri, itu berdiri ini lebih afdal dari segi bacaannya dibandingkan dengan sujud. Karena apa? Karena ketika kita berdiri, kita membaca apa?
Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah adalah surat yang paling afdol. Namanya ada banyak, makanya ya Ummul Quran, Fatihatul Kitab, As-Sab'ul Mathani, ya. Banyak ulama menyebutkan ada 7 nama Al-Fatihah, menunjukkan ya pentingnya atau agungnya surat Al-Fatihah. Nah, adapun sujud itu afdal dari segi apa? Dari segi hay'ah, bentuknya. Kalau tadi bacaannya, kalau ini bentuknya, tindakannya. Ketika kita sujud, kita apa? Ya, meletakkan wajah kita di tanah. Ini menunjukkan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita diperintahkan untuk memperbanyak doa ketika kita sujud. Kenapa? Karena ketika itu kita benar-benar tadzallul, benar-benar tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kalau kita berdoa dalam keadaan istikbar, ya, itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita menampakkan tadzallul, kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu aqrabu ila istijabah. Itu akan lebih dekat untuk diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita ingin istisqa, 3 hari sebelumnya diperintahkan apa? Banyak-banyak berpuasa, berzikir, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keluar dalam baju apa? Baju bukan yang fakhir, bukan baju yang bagus. Bukan, ya. Kalau kita mau istisqa. Kenapa? Karena kita tunduk, kita merasa butuh, tadzallul kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu perbedaan antara apa tadi? Berdiri dan sujud. Kalau berdiri lebih afdal dari segi apa tadi? Bacaannya. Kalau sujud dari segi kondisi atau bentuk kita sujudnya tersebut. Nah. Kemudian kita muraqabatullah. Yang kedua adalah kita tahu atau engkau tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yasma'uka. Allah Subhanahu wa taala mendengarmu. Ini masih bentuk yang pertama ya, muraqabah, seakan-akan kita muraqabah Allah Subhanahu wa taala, bukan Allah yang muraqabah kita. Yang kedua adalah engkau tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mendengarmu. Apapun yang engkau katakan, ya, Allah Subhanahu wa taala tahu. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala membawakan ayat am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum. Apakah mereka menyangka kalau kita itu tidak mendengar sirrahum, ya, wa najwahum, dan bisik-bisik mereka. Sir itu suatu yang mereka sembunyikan, dan apa yang mereka bisikkan Allah Subhanahu wa ta'ala tahu, ya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala itu tahu apa yang dikatakan, baik itu kebaikan ataupun keburukan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mencatat semuanya. Allah Subhanahu wa ta'ala mencatat semuanya. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah terlafatkan dari sebuah perkataan kecuali di sisinya ada raqib dan atid yang mencatatnya, ya. Kalau kita tadabbur, ta'ammul, apa yang kita katakan dalam satu hari ini, kira-kira berapa kalimat? 10.000 kalimat mungkin bisa jadi. Dalam penelitian ya, seseorang itu dalam sehari bisa berbicara sekitar 10.000 kalimat atau 10.000 kata. Kalau wanita biasanya lebih banyak. Ada juga yang mengatakan kalau laki-laki itu 5.000 sampai 10.000, wanita 10.000 sampai 15.000. Kalau kita punya buku, coba kita catat, ya, kita catat apa yang terlafatkan dari lisan kita dalam satu hari, ya, habis berapa lembar. Itu semua dicatat oleh malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi juga kita masih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena yang dicatat
yang kita katakan. Yang terbersit dalam hati kita belum dicatat, berarti masih ada keringanan. Tapi ingat, sangat banyak yang dicatat oleh para malaikat. Makanya kita hati-hati apa yang akan kita katakan, harus dipikirkan terlebih dahulu, ya. Nah, dan perbanyak zikir, istighfar, biar catatan kita penuh dengan apa? Amalan kebaikan. Nah, yang ketiga, muraqabatullah dengan cara anturaqiballaha fi sirrika wa fi qalbika. Engkau muraqabah Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sir, dalam keadaan tersembunyi, dan begitu pula muraqabah dengan hatinya. Seorang hamba hendaknya melihat dalam hatinya ya dari perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, riya, inhirafat, ya, penyelewengan, iri kepada saudaranya sesama muslim, ya, harus ditahan, direm, dibenahi. Jangan sampai kita mudah iri kepada saudaranya, saudara sesama muslim, atau bahkan saudara sekandung dan semuslim. Jangan sampai kita mudah iri dan dengki. Kalau kita melihat saudara kita sesama muslim mendapatkan kenikmatan, apa yang kita katakan? Allahumma, ayo, Allahumma apa? Inni a'udzubika, atau Allahumma apa ini? Allahumma zidhu fi fadlihi wa a'tini khairan minhu. Ya Allah, tambahkanlah ya kenikmatan saudara kita tersebut dan berikanlah kepadaku yang lebih baik. Dengan berdoa seperti itu, insya Allah iri kita itu akan terobati kalau kita punya rasa iri, ya, seperti itu. Sebut nama Allah dulu kalau melihat kenikmatan milik saudaranya, sebut nama Allah Subhanahu wa taala, masya Allah, tabarakallah. Kemudian dengan menyebutkan doa tersebut, ya. Apa tadi? Allahumma zidhu fi fadlihi wa atini khairan minhu. Insyaallah. Itu insyaallah. Kenapa kita diperintahkan untuk muraqabah kepada hati kita? Ya, kita mawas diri kepada hati kita. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri sudah berfirman, wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu. Dan kami telah ciptakan manusia dan kami tahu apa yang membisiki hatinya atau membisiki jiwanya. Qabla an yantiqa bihi faraqibillah fi hadhil mawadhi'its tsalatsah. Maka muraqabahlah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam 3 perkara. Yang pertama adalah fi fi'lika, dalam tindakanmu. Yang kedua fi qaulika, pada perkataanmu. Wa fi sariratika, dan dalam keadaan engkau sendirian. Wa fi qalbika, dan dalam hatimu. Hatta tatimmalakal muraqabah. Dengan itu engkau akan mendapatkan kesempurnaan dalam muraqabah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya apa itu ihsan, apa? Fa akhbirni 'anil ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Makanya ini ada 2. Yang pertama, engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak bisa, maka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin kalau Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Nah, di sini yang pertama adalah ibadah raghbah wa tama'. Ketika beribadah seakan melihat Allah Subhanahu wa taala, itu adalah beribadah dengan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika engkau beribadah, engkau merasa bahwasanya engkau sedang berdiri di depan Allah Subhanahu wa taala.
sedang berdiri di depan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita salat, Allahu Akbar, mengangkat tangan, mengucapkan Allah Maha Besar, kita sedang berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak bisa seperti itu, kita yakin ketika kita ingin melakukan perbuatan rahbah, yang kedua fa innahu yarak, yaitu ibadah dengan rasa takut. Ya, dengan rasa takut. Karena Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi kita. Kemudian ayat yang kedua yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi, yaitu wa huwa ma'akum ainama kuntum, dan Allah Subhanahu wa taala bersama kalian dimanapun kalian berada. Bagaimana ini Allah Subhanahu wa taala bersama kita? Nah, ini banyak atau beberapa sebagian dari kaum muslimin yang menganggap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada di mana-mana. Wa huwa ma'akum ainama kuntum, dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Padahal bukan seperti itu maknanya. Karena setelahnya apa? Lanjutannya itu menunjukkan basirah, ya, menunjukkan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang bersama kita. Ad-dhamir huwa ya'udu ila Allah taala. Fallahu subhanahu wa ta'ala ma'a ibadihi aina ma kanu fi barrin aw bahrin aw jawin aw fi dhulmatin aw fi dhiya'in wa fi ayyi halin wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Hadha yadullu ala kamali ihatatihi azza wa jal bina ilman wa qudratan wa sultanan wa tadbiran wa ghairu dhalik. Allah Subhanahu wa ta'ala bersama hambanya di darat maupun di laut, dalam keadaan gelap maupun terang. Dalam semua keadaan Allah Subhanahu wa taala bersama kalian. Ini menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala dalam bab apa? Ihatatihi. Allah Subhanahu wa taala meliputi kalian dalam ilmunya, ya. Kemudian qudratan, kemampuannya, wa sultanan, kerajaannya, wa tadbiran, dan pengaturannya. Jadi inilah yang bersama kita, ilmu Allah Subhanahu wa taala, kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini melakukan, tidaklah kita melakukan perbuatan kecuali di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wala na'ni annahu subhanahu wa ta'ala fi nafsil makan alladzi nahnu fih. Dan maksud dari ayat tersebut bukan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersama kita di mana kita berada. Kita di sini berarti Allah Subhanahu wa taala di sini, bukan seperti itu. Allah Subhanahu wa taala, ya, itu maha agung. Allah Subhanahu wa taala akbar, maha besar. Tidak ada makhluknya yang meliputi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau misalnya ayat ini diartikan kalau Allah bersama kita, benar-benar bersama kita, kita masuk ke kamar mandi, kita ke tempat kotor, subhanallah ta'ala, maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan laisa kamitslihi syai'un fi jami'i nu'utihi wa sifatihi. Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak ada yang semisal dengannya dalam sifatnya, dalam sifatnya. Wa huwa aliyun fi dunuwihi, maka dia itu aliyun, maha tinggi dalam kedekatannya, dan dia dekat padahal Allah Subhanahu wa taala dalam ketinggiannya. Beliau juga membawakan contoh yaitu matahari dan bulan. Dalam orang Arab itu mengatakan, ya, seseorang berjalan bersama matahari atau bulan. Tapi apakah bulan tersebut turun bersama dia jalan? Ya, tidak. Nah, itu hanyalah permisalan untuk mendekatkan pemahaman kepada kita kalau Allah Subhanahu wa taala itu mampu, ya, dan Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya, dan ilmunya muhitun bina, ilmunya bersama dengan
kita. Allah Subhanahu wa taala mengetahui tindak tanduk kita. Dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala mengatakan kalau Allah Subhanahu wa taala bersama kita itu tidak akan cukup, karena Allah Subhanahu wa taala saja meletakkan kakinya di mana? Di kursi. Ya. Dan kursi ini lebih besar dibandingkan langit dan bumi. Jadi sudah dari hadis tersebut menunjukkan mustahil kalau Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Dan ma'iyatullah subhanahu wa ta'ala wa huwa ma'akum, ma'a atau ma'iyah ini kadang maknanya bermacam-macam. Ada ma'iyatullah allati adhafaha ilallahi nafsahu tanqasimu bihasabis siyaq, itu tergantung dengan konteks kalimatnya. Kadang-kadang maknanya adalah ihatah bil khalqi ilman wa qudratan. Ya, sebagaimana ayat yang pertama tadi adalah menunjukkan Allah Subhanahu wa taala bersama hambanya dalam masalah ilmu, kemudian kudrah, sultanan, kekuasaannya, kemudian tadbiran, pengaturan, ya, itu bersama hambanya. Kemudian kadang-kadang juga maknanya untuk tahdid, untuk ancaman, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna minallah wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda minal qaul. Mereka takut kepada manusia dan mereka tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ma'ahum, dan Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Idh yubayyituna ma la yarda minal qaul, ketika mereka bermalam dengan perkataan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan untuk apa? Tahdid, untuk ancaman. Kenapa mereka tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya? Kemudian juga kadang datang maknanya untuk apa? Untuk nasr wa ta'yid wa tatsbit, untuk pertolongan, ya, dan tatsbit dan pengkokohan. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha ma'al ladzina taqaw. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa. Walladzina hum muhsinun, dan mereka dan bersama mereka orang yang berbuat baik. Dan ini, ya, ketiganya ini, dari tadi ma'iyatullah, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dari segi ilmu, ataupun maksudnya tahdid sebagai ancaman, atau maksudnya untuk pertolongan kepada kaum mukminin, itu kadang juga diidhofahkan kepada makhluk. Kalau tadi diidhofahkan, disandarkan kepada Allah, kadang juga disandarkan kepada makhluknya dengan sifat. Contohnya apa? Innallaha ma'al ladzina taqaw. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa. Ini sifat. Allah Subhanahu wa taala bersama siapa? Orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu manusia satu atau sifat? Sifatnya. Dan kadang juga diidhofahkan, disandarkan kepada manusia, kepada orangnya. Contohnya apa? Illa tansuruhu faqad nasarahullah, sampai akhir ayat la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah engkau sedih, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Nah, ini ma'iyatullah ma'ana, ini disandarkan kepada hamba yang itu adalah orang tertentu. Siapa itu? Siapa ma'ana di sini? Rasulullah dan Abu Bakar. Nah, dalam ayat ini Abu Bakar sampai mengatakan, ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu di gua apa? Gua Hira, Gua Tsur. Kalau Gua Hira tempat apa? Menerimanya wahyu. Nah, jangan salah, ya. Gua Tsur, sampai Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, lau nadhara ahaduhum, wahai Rasulullah, jika salah seorang di antara mereka melihat ila qadamaihi, melihat ke kaki mereka, la absarana, mereka akan melihat Rasulullah dan Abu Bakar, karena guanya kecil dan mereka berada
di atasnya. Dan banyak hadis atau cerita yang tidak benar bahwasanya di mulut gua itu ada apa? Laba-laba dan burung merpati yang sedang Angkrem. Angkrem apa sih bahasa Indonesianya? Mengeram, ya. Ya, itu adalah cerita yang salah. Tidak ada riwayatnya. Walaupun itu tersebar, tapi tidak seperti itu. Makanya Abu Bakar mengatakan, "Lau nadhara ahaduhum ila qadamaihi la absarana." Kalau salah seorang di antara mereka itu melihat kakinya, ya, akan melihat kami, yaitu Rasulullah dan Abu Bakar. Tapi ini adalah murni pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menolong keduanya. Dan inilah seorang nabi itu walaupun dalam keadaan kepepet masih yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keyakinannya tidak pudar. Begitu pula contohnya yang disandarkan kepada seseorang, yaitu kepada Nabi Musa alaihi salam. Ketika qala kepada Nabi Musa dan Harun, qala rabbana innana nakhafu ay yafruta alaina aw ay yatgha. Keduanya berkata, wahai Rabb kami, sesungguhnya kami itu takut Fir'aun akan menyegerakan azabnya kepada kita atau makin bertambah melampaui batas. Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, janganlah kalian berdua takut, sesungguhnya aku bersama kalian berdua mendengar dan melihat kalian. Naam. Dan kebersamaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada dua jenis. Yang pertama umum, yang kedua adalah khusus. Yang umum ini, ya, semua makhluknya, baik manusia itu baik, kafir, mukmin, fajir, fasik, semuanya. Nah, kalau yang khusus hanya kepada kaum mukminin dengan menolong kaum mukminin, ya, seperti itu. Kemudian ayat yang ketiga yang dibawakan oleh al-muallif rahimahullah taala Imam Nawawi, yaitu dengan innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak tersembunyi baginya sesuatu apapun. Syai'un, ya, dalam bahasa Arab syai'un ini mufrad, ya, fi siyaq au nakirah fi siyaq an-nafyi, yaitu nakirah nakirah ini kalau dalam bahasa Indonesia belum ditentukan dalam siyak, dalam konteks nafyun, dalam konteks peniadaan. Jadi maknanya kalau dalam bahasa Arab, ya, ini sangat umum, semuanya. Allah Subhanahu wa taala tidak tersembunyi apapun fil ardi wala fis sama, baik itu di bumi maupun di langit. Wa yufassilu dzalika qauluhu ta'ala, dan yang merinci ayat ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Dan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada mafatihul ghaib, ada kunci-kunci ilmu ghaib, la ya'lamuha illahu, yang tidak diketahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak malaikat, tidak nabi, apalagi hanya orang soleh atau bahkan orang yang dianggap soleh yang mereka bukan orang soleh. Kadang, ya, dianggap wali sama manusia, padahal kita tahu sendiri kalau wali Allah Subhanahu wa taala tidak akan menampak-nampakkan dirinya adalah wali. Kenapa? Para wali Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya menjaga amalannya agar tidak diketahui orang sebisa mungkin untuk menjaga keikhlasannya. Ada orang bisa melakukan sesuatu yang di luar adat kemampuan manusia sudah dianggap wali. Padahal Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan apa? Idza ra'aita ar-rajula yamshi 'alal ma' aw yatiru fil hawa fala taghtarruhu wa la tusaddiquhu aw fala tusaddiquhu hatta ta'lama mutaba'atahu
bin Nabi sallallahu alaihi wasallam au kama qala. Kalau kalian melihat seseorang bisa berjalan di atas air, bisa terbang, maka jangan langsung dibenarkan atau engkau percaya. Dan jangan tertipu sampai kalian tahu apa? Bagaimana dia mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau orang-orang sekarang ini justru tertipu dengan hal tersebut, padahal Imam Syafi'i sudah memperingatkannya. Dan dalam ayat ini wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri, dan Allah Subhanahu wa taala itu tahu apapun yang ada di bar, yaitu daratan, wal bahri, dan di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, tidaklah jatuh satu daun, waraqah, satu daun, kecuali Allah Subhanahu wa taala mengetahui kalau daun tersebut jatuh. Coba, ada berapa daun kira-kira di dunia ini? Bukan hanya daun yang ada di darat, daun-dedaunan yang ada di laut juga Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Wala habbatin, dan tidaklah satu biji fi dhulumatil ardi, dalam gelapnya bumi, wala rabbin wala yabisin, dan sesuatu yang basah maupun yang kering, illa fi kitabin mubin, kecuali semuanya itu sudah ada dalam kitab, dalam catatan mubin, mubayyan, yang sudah dijelaskan dengan gamblang dan jelas. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengetahui walaupun dalam 5 derajat kegelapan. Ibnu Utsaimin menyebutkan, ya, kegelapan yang paling gelap itu kondisinya adalah ketika dzulmatin, di dalam tanah, dzulmatul ma'il bahri, ya, di dalam laut. Jadi tanah tersebut di dalam laut. Kemudian dzulmatul laili, ditambah lagi dalam keadaan malam. Ditambah lagi dzulmatus sahab, dan ketika malam tersebut ada awan dan ada hujan yang turun. Allah Subhanahu wa taala walaupun seperti itu, Allah Subhanahu wa taala mengetahui jika ada bijian yang berada di bumi, yang di bawah laut, ya, karena kalau makin masuk ke dalam laut itu semakin gelap. Allah Subhanahu wa taala itu mengetahuinya. Bagaimana dengan kita? Kita mau di dalam kamar, ya, masih terang. Kita dalam kondisi apapun, segelapnya apapun, masih kalah dibandingkan dengan kegelapan yang kita sebutkan tadi. Lau akhraja yadahu lam yakad yaraha. Kalau seseorang mengeluarkan tangannya dalam keadaan gelap seperti itu, dia tidak akan melihat tangannya sendiri. Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Ya, seperti itu. Makanya ini disebutkan oleh al-muallif rahimahullahu taala untuk apa? Agar kita muraqabah, mawas diri, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seharusnya seorang mukmin itu semakin muraqabah, semakin mawas diri dalam keadaan apa? Dia sir, dalam keadaan dia sendiri. Harusnya semakin mawas diri, semakin merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah orang yang muwaffaq, orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru kalau seseorang, ya, bisa ibadahnya semangat ketika dilihat orang, takut kalau itu adalah sifat munafik. Yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka memperlihatkan amalannya kepada manusia dan tidaklah mengingat Allah Subhanahu wa taala kecuali sedikit. Kenapa orang yang muwaffaq, yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, itu semakin dia sendiri semakin merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin muraqabah, karena ketika itulah seorang hamba semakin kuat keikhlasannya.
Li'annahu laisa 'indaka ahad. Karena ketika kita sendiri itu tidak ada orang di sekitar kita. Li'anna khasyatullah fil alaniyah rubbama yaqa'u fi qalbika riya' wa mura'atun nas. Karena kalau kita merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dilihat manusia atau keadaan nampak di halayak umum, itu akan bisa jadi nanti di hati kita akan timbul riya atau ingin dilihat oleh manusia. Fahris ya akhil muslim ala muraqabatillahi wa an taquma bi ta'atihi imtithalan li amrihi wajtinaban li nahyihi. Wahai saudaraku muslim, bersemangatlah untuk selalu mawas diri atau muraqabatullah, dan engkau melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Wa nas'alullaha al-auna fi dzalik. Dan kita hendaknya apa? Meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal tersebut. Makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sehari minimal 17 kali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelahnya apa? Ihdinas siratal mustaqim. Berikanlah kepada kami siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jalan yang lurus inilah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Maka 3 perkara ini ya harus ada dalam ibadah. Yang pertama adalah isti'anah. Jadi ini iyyaka na'budu, berarti ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, wa iyyaka nasta'in, isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, berarti sesuai dengan petunjuk. Ini harus ada dalam ibadah. Nah, mau ya, insyaallah kita lanjutkan lagi pada kesempatan yang lain. Ya, insyaallah. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.